Karena size-nya beda, tebelnya beda, gedenya beda. GD3, GD8 itu beltnya lebih gede. Cuma rusak tetap bisa rusak. Pastilah. Umur, woy. umur. Mana ada mobil pakai seumur hidup, nggak usah diperbaiki. Tapi tetap aja, men. Pajero-nya tuh Nama Pajero-nya, kesannya nggak bisa hilang tetap. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 34. Nah, seperti biasa ditemani lagi oleh saya, Arya, dan Bapak Supervisor kita, Pak Freddy. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi, mobil ataupun mobil bekas ataupun mobil baru, Seputar mobil lah ya. Seputar mobil lah ya. Itu langsung aja tulis di kolom komentar YouTube menggunakan hashtag obsesi, nanti akan kita bahas di video-video obsesi selanjutnya. Fuso termasuk nggak? Hah? Fuso? Enggak dong. Nggak usah ya? Nggak usah, kan bukan spesialis truk. Tanpa berlama-lama lagi kok, langsung aja kita masuk kok ke sini kok. Dari Marn, hashtag obsesi, bahas VW Tiguan dong, transmisinya katanya mahal ya Om. Tiguan memang mahal. First gen-nya itu, nggak tahu di Indonesia masuk nggak? Dia ada manual, sisanya 6 speed DSG. Habis itu gen kedua kalau di luar ada manual, ada 7 speed DSG. Ada juga yang 8 speed AT. Oke. Tapi gue nggak tahu itu masuk di Indo apa enggak. Jadi kita bukan reviewer untuk mobil Iya, kan. Tapi setahu gue di luar itu ada 8 speed AT, 7 speed DSG, 6 speed DSG. Oke, direct shift gear, koplingnya ganda, mirip kayak dual clutch. Nah, kurang lebih gitu. Manualnya juga 6 speed, DSG-nya juga 6 speed. Itu yang gen pertama. Yang gen kedua dia 7 speed DSG. Kalau ngomong mahal ya pasti mahal lah, udah mobil ginian mah. Kalau nggak salah sih di Indo sih yang 1,4 turbo mesinnya. Nah, kurang lebih gitulah. Cuma gue nggak tahu di Indo nih yang banyak apa. Setahu gue sih 1.4 ya, 1.4 turbo. Katanya mahal ya, iya gitu. Toyota aja servis gearboxnya mahal, yang Alphard apalagi ini ya kan? Jangan ditanya deh itu mah. Oke, next ya kok ya. Next. Dari ini Gurame nih, dari Mujair kali. Etnova Langqua Culture, hashtag obsesi. Ko Freddy mau tanya, kalau Matic Honda Freed apakah tergolong bandel? Kalau beli Honda Freed dengan KM 180 km apakah masih aman? 140.000. Oh iya, 180.000. Aman aja, yang penting waktu belinya dites dulu ya kan. Dites pada saat dingin, oke? Dingin pindah tuas jeduk atau enggak, oke? Dingin masuk R langsung mundur atau enggak, masuk D langsung jalan atau enggak, ya kan? Terus waktu jalan ada terasa aneh-aneh nggak, jeduk atau apa, ya kan? Pastiin perpindahan giginya sampai gigi topnya itu jalan semua. Selama waktu lagi jalan, D-nya kedip atau enggak. Penyakitnya Honda kan gitu, D-nya kedip. Nah, berarti kalau kedip ya udah, pasti shiftingnya udah nggak enak. Perhatiin deh, Honda kalau udah D kedip pasti shifting nggak enak. Bukan cuma Honda ya, mungkin mobil lain juga Iya, begitu. mobil lain juga sama sih. Nah, tapi ciri-cirinya gitu. Kalau ngomong 180.000 km ya nggak apa-apa sih sebenarnya, Honda mah masih oke-oke aja. Oke aja. Tapi kalau bisa tahu historinya. Lebih enak. Nah, rutin nggak yang pemilik sebelumnya ganti oli matic. 180.000 mah harusnya masih oke lah. Kadang Honda AT pun ada yang bisa sampai 300-an. Iya. Itu dengan catatan kalau memang mobilnya lumayan terawat. Kalau yang nggak gitu terawat, cara ganti oli 100-an juga pernah kan beberapa kali overhaul. Iya, kalau dari Honda tuh kayaknya CR-V sama Civic tuh kayaknya agak mendominasi ya. Kalau yang AT-nya ya. Freed agak jarang. Freed agak jarang. Nggak tahu karena yang punya apa ya? Yang punya orang-orang lumayan kali ya. Karena kan Freed ini kan mobilnya harga second aja masih mahal kan? Bukan karena yang punya lumayan, karena memang harga secondnya memang masih stabil. Stabil ya? Karena itu tadi CC-nya 1,5. Kenapa harga CR-V jadi agak drop dibanding Freed dengan tahun yang sama? Karena orang perhitungannya CR-V agak boros. Pajak, CR-V pajak lebih mahal. CC CR-V gede, banyak yang mendang-mending boros. 20, 24 boros. Kenapa Freed lebih stabil? Ya itu. Sama mungkin kelihatan face-nya juga Lebih manis. mobil kayak mobil CDM. Oke, next kok dari @nono, hashtag obsesi. Yang nggak dibolehin kalau pakai CVT apa aja? Nah, intinya kalau pakai CVT jangan dibejek, jangan telat ganti oli matic, jangan telat ganti filter matic, terus jangan dipakai drag race. Orang kalau pakai punya CVT kok ada loh beberapa mobil kayak misalkan HRV di remap, pengennya dinaikin torsinya, dinaikin. Itu kan ini CVT bos, bukan diesel bos. Terus udah itu aja, jangan dibejek. Sebenarnya ini sih, lebih ke ini sih, kalau misalnya kurangin
ke tempat yang nanjaknya terlalu Ah, ekstrim. iya, benar. Itu Itu. juga jangan. Terus apa? Kalau dari stop mau jalan lagi, jangan sering di kick down. Oke? Kalem-kalem baik. Kalem aja. Habis itu apalagi CVT. Jangan lupa sering ganti oli matic karena temperaturnya CVT itu olinya lebih cepat panas. Oke? Efek panas berlebih itu nggak bagus untuk daleman transmisi. Udah paling itu aja ya kok ya. Itu aja lah CVT. Wah, Next. dari Samudra Pasifik ini kayaknya perusahaannya ada nih di dekat Kelapa Gading. Sotoy lu. STK Obsesi, saran Ko Freddy dan Mas Arya. All New Xenia CVT atau Pajero AT 2014 mengingat harganya sudah mirip-mirip. Terima kasih. Yang pasti beda kelas. Beda kelas, Yang pasti jangan beda sama-samain. kelas. Cuman kalau misalnya pertimbangannya dengan budget yang sama, dia bisa dapat Xenia CVT Xenia atau Pajero. atau Pajero second. Gue dulu apa lu dulu? Kok lah. Sama aja sih kok. Jawaban kita sama pasti kok. Pajero. Iya Pajero kita Nah, pasti pilihnya. Kenapa kita pilih Pajero? Pajero itu transmisinya sebenarnya badak bandel. Yang penting perlu diperhatiin kalau Pajero itu suka oli rembes nggak ketahuan. Iya, atau kosong aja olinya. Nah itu, sisanya ini maticnya bandel loh. Yang problem lagi apa? Paling switch inhibitornya. Iya, Itu penyakit paling bawaan. sering. Switch inhibitor sama seal converter sering bocor. Iya. Tapi kalau dua ini nggak ada masalah, maticnya tuh awet. Terus Pajero ini gayanya dapet. Lu turun dari Pajero. Anjay. Orang lihat juga. Wah, "Wih, Pajero pakainya Pajero. Lu turun dari Xenia walaupun Xenia baru. Ya, ini ya. Xenia. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Ya kan setuju kan? Iya. Nah, sama halnya dengan lu pakai mobil misalnya Innova deh. Iya. Innova harganya udah ada yang murah nih, Innova bensin. Tapi tetap aja waktu lu turun dari mobil, anjay, mobilnya Innova. Benar. Lu pakai yang baru apa Avanza baru? Avanza baru. Ya, Avanza. Avanza gitu udah. Avanza, Innova kan. Stigmanya nggak bisa hilang tetap. Nah, jadi udah tahu kalau kita pilih apa? Pajero. Pajero. Nggak bisa Karena bohong lah. gayanya dapet, ya kan? Arogannya dapet, Anjay arogan. ya kan? Heeh. Satu lagi nih. Apa? Lu kalau lagi naik mobil, Heeh. begitu kan di IG, di TikTok juga kadang ada Oh iya. tangan lu kayak mau pegang ke paha cewek, Heeh. tapi begitu lu pakai Pajero, dia udah siap Udah nih. siap. Udah siap dia pegang nih. Tapi kalau lu Xenia, tangan lu mau pegang tuas, dia langsung geser ke sini. Langsung menjauh, men. Sorry ya, bukannya gua ngomongin Xenia gimana-gimana ya. Ini kan perbandingannya kan ini nih. Kurang apple to apple. Ya, kita mah ngomong terus terang aja Iya. kan. Kalau lu gebet cewek juga cewek. Lebih dapet arogansinya. Yang nggak gitu ganteng jadi ganteng banget. Iya. Walaupun Pajero-nya tahun tua, ya kan udah 10 tahun misalnya. Iya. Tapi tetap aja, men. Pajero-nya tuh Nama Pajero-nya, men. kesannya nggak bisa hilang tetap. Nah, oke. Stigma itu ya, itu nggak bisa hilang. Ini balik lagi, ini pendapat pribadi ya. Iya. Ya kan? Ini pendapat pribadi ya. Bukannya gua ngomongin Xenia kenapa-napa, enggak. Lah. Lanjut. Next ya. Dari Jamue, hashtag obsesi. Mau tanya dong kok untuk Jazz GD3 atau City GD8 untuk belt CVT-nya kalau mau diganti apakah sama dengan belt CVT Honda keluaran sekarang? Terima kasih kok. Berbeda. Nah, udah tahu beda karena size-nya beda, tebelnya beda, gedenya beda. GD3, GD8 itu beltnya lebih gede, jauh gede. Makanya dia kuat. Kita belum pernah dengar cerita GD3, GD8 Iya. putus. Dari tahun 2000 berapa itu? GD3-nya 2004 ya? 2003. 2003 udah mulai ada. Itu aja sampai tahun 2024. Udah 20 tahun. Yes. Nggak ada kasus belt CVT-nya putus ya kan? Cuma rusak tetap bisa rusak. Pastilah. Umur, woy. umur. Mana ada mobil pakai seumur hidup nggak usah diperbaiki. Anjir. Ya nggak? Mana nggak yang ada? Semua pasti ada masa pakainya, ya kan? Tinggal cepet atau lambatnya aja rusak. Tapi kalau ditanya GD3, GD8 sama yang Honda baru, total beda. Beda. Cara kerjanya juga beda, kekuatan beltnya juga beda, ukurannya juga beda. Kalau ngomong awet, ini awet. Cuma masalahnya Sekarang umurnya udah lama. masuk tua. masuk R, masuk D, mobilnya kayak mau mati. Yang paling sering problemnya itu. Oh, problemnya itu. Masuk D, mesinnya RPM-nya drop. Masuk R, RPM-nya drop, kayak mau mati. Ya, paling umum, paling common problemnya itu di mobil GD3, GD8. Tapi kalau secara matic sebenarnya awet. Cuma maksudnya bukan berarti kalau misalkan beli sekarang mobilnya itu nggak bakal rusak ya maticnya ya. Apalagi mobilnya udah 20 tahun lebih. Apa yang kalian harapkan dari mobil usia 20 tahun? Bertahan 10 tahun lagi. nggak Kalau mau mungkin. beli GD3, GD8, cari yang VTEC, jangan yang IDSI. IDSI itu yang coilnya 8 ya? Ya, coil busi 8. Anjay. Problemnya biasanya di seputar throttle body-nya. Ada TPS-nya, ada IACV-nya, itu yang paling sering problem di situ mobil itu. Kalau secara transmisi,
no issue lah. Cukup untuk video kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi atau mobil, langsung aja komen di kolom komentar video YouTube kali ini dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, langsung aja datang ke Domo Transmisi Kelapa Gading. Nah, jangan kita bantu untuk menyelesaikan masalah mobil metiknya. Atau buat yang tinggal di sekitar Bintaro juga ada Domo Transmisi Bintaro. Dan buat yang tinggal di Jawa Timur, Surabaya Lontar, sudah ada juga Domo Transmisi Lontar. Bandung tanggal 30 di Bandung Padalarang. Jadi yang seputar Bandung ada problematik bisa reservasi. Iya. Kemungkinan kita beberapa hari juga ada di situ ya. Jadi konsultasi, datang, pengecekan segala macam. Kita lihat masalahnya ada di mana. Iya. Nanti penanganannya yang terbaiknya seperti apa. Nanti on the spot aja. Ya, on the spot aja. Oke, itu aja. Domo Transmisi, Dokter Emetik. Domo Transmisi, dokternya Metik.